Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Aidilvi Silva Ibrazola dengan NPM 204240191. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi dan zonasi dan domisili. Standar kompetensi lulusan atau SKL, dalam penjelasan pada 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan berbagai standar pendidikan seperti standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan meliputi kriteria kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat mencapai setelah menyelesaikan masa belajar pada suatu pendidikan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. SKL tidak hanya menilai kemampuan akademis siswa, tetapi juga mencakup 3 aspek yang penting, yaitu yang pertama ada sikap, kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga ada keterampilan. Sikap berkaitan dengan perilaku dan karakter siswa seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Yang ketiga itu ada keterampilan, berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan tersebut, misalnya melalui praktek, presentasi, atau kegiatan nyata lainnya. Dengan demikian, siswa tidak hanya dinilai dari seberapa pintar, tetapi juga dari bagaimana sikap dan kemampuannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, standar isi. Standar isi adalah aturan yang menjelaskan pembelajaran apa saja yang harus dipelajari siswa selama di sekolah. Standar ini menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun materi dan kegiatan belajar. Jadi, dengan adanya standar isi, pembelajaran di sekolah tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi sudah terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Di dalam standar isi juga terdapat beberapa hal-hal penting seperti yang pertama, ruang lingkup materi. Materi yang harus dipelajari siswa sesuai dengan jenjangnya supaya pembelajaran terarah. Yang kedua, tingkat kompetensi. Kemampuan yang harus dicapai siswa setelah belajar. Yang ketiga ada struktur kurikulum, susunan mata pelajaran yang diatur secara rapi. Dan yang keempat itu ada beban pelajaran, jumlah waktu yang digunakan siswa untuk belajar. Standar isi sangat penting karena membantu guru dalam merancang pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan adanya standar isi, materi yang diajarkan menjadi lebih terarah, sistematis, dan tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya masuk ke zonasi dan domisili. Zonasi dan domisili merupakan bagian dari sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang bertujuan untuk membuat proses penerimaan siswa menjadi lebih adil dan merata. Sistem ini mengatur agar siswa tidak hanya menumpuk di sekolah-sekolah tertentu saja, tetapi tersebar sesuai dengan tempat tinggal mereka. Sistem ini digunakan untuk mengatur agar penerimaan siswa lebih adil dan merata. Adapun perbedaan zonasi dan domisili yaitu yang pertama, zonasi adalah sistem penerimaan siswa berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Semakin dekat jarak, semakin besar peluang untuk diterima. Sedangkan domisili adalah alamat tempat tinggal resmi siswa yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu keluarga atau KK. Tujuan dari sistem zonasi dan domisili adalah yang pertama, mewujudkan pemerataan pendidikan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar sekolah favorit dan non-favorit. Yang ketiga, memudahkan siswa karena sekolah lebih dekat dengan rumah siswa. Dan yang keempat, yang terakhir, mengurangi kemacetan dan biaya transportasi. Kesimpulannya, bahwa standar kompetensi lulusan, standar isi, serta zonasi dan domisili merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan. Ketiganya saling berkaitan dalam menciptakan proses pendidikan yang terarah, adil, dan berkualitas. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.